Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan dunia belum mengetahui berapa lama kemanjuran vaksin COVID-19 bisa bertahan. Karenanya vaksinasi secara nasional harus selesai secepat mungkin agar tercipta herd immunity di Indonesia. Ini ada 3, jadi isu pengadaannya, ya, karena ini di dunia kan suplainya terbatas sekali, demand-nya tinggi sekali. Ya, Indonesia saya mesti bilang beruntung karena sampai saat ini kita sudah berhasil mensecure supply yang cukup. Dan ini hanya negara-negara maju yang bisa mencapai hal ini ya. Teman-teman juga pasti lihatlah berseliweran berita dan WA di mana negara tetangga kita yang GDP per kapita lebih tinggi pun kesulitan mendapatkan vaksin ini. Itu satu sisi sendiri ya. Kemudian ada sisi mengenai logistiknya, karena ini kan 426 juta dosis harus dikirim dalam jangka waktu relatif singkat ya, 12 sampai 15 bulan ke seluruh Indonesia, dan logistiknya logistik dingin, rantai dingin kan. Harus antara 2 sampai 8 derajat Celcius, malah ada beberapa jenis yang mesti minus 70 derajat Celcius. Jadi itu ada masalah sendiri. Dan yang ketiga adalah isu mengenai vaksinasinya. Nah, terus terang kita belum tahu nih vaksin ini bisa daya tahan manjurnya itu berapa lama. Karena itu baru akan didapat sesudah selesainya uji klinis 3 secara final. Nah, Pfizer, AstraZeneca, Moderna yang sudah dapat emergency use authorization itu even belum selesai tahap 3. Jadi kita nggak tahu. Beda nih dengan vaksin meningitis yang kita terima kalau kita mau umroh atau naik haji. Itu bisa berlaku 2 tahun. Jadi selama masih 2 tahun kita mau umroh lagi nggak usah suntik lagi. Ini belum tahu. Oleh karena itu banyak epidemiolog yang ambil konservatif. Ya kalau bisa secepat mungkin selesai. Kalau jangan nunggu 2 tahun. Kalau dia selesai 2 tahun, jangan-jangan vaksinnya tahannya kayak vaksin influenza yang cuma 1 tahun. Iya. Harus disuntikan lagi begitu ya. Jadi harus disuntikan lagi. Itu sebabnya kenapa kita mau sesingkat mungkin. Pak Menteri, memang kan sebenarnya vaksin yang digunakan oleh Indonesia ini kan dari berbagai produsen begitu ya Pak. Totalnya nanti akan ada 7 produsen, benar Pak? Atau ada penambahan lagi? Sebenarnya kita sudah menyetujui memberikan payung lah untuk Bio Farma mulai menegosiasi ada sekitar 7 nama. Ya. Tapi dari 7 nama ini ada beberapa kondisi. Yang kondisi pertama pasti dia harus mendapatkan persetujuan BPOM sebelum bisa mulai disuntikan di sini. Nah, untuk vaksin pemerintah kita konsentrasi ke 4 vaksin karena ini yang sudah kita tanda tangan kontraknya atau hampir kita tanda tangan, yaitu Sinovac dari Cina, Novavax itu dari Amerika, kemudian AstraZeneca dari Inggris, dan BioNTech Pfizer. Ini sebenarnya perusahaannya di Jerman, tapi kemudian didukung oleh Pfizer dari Amerika. 4 vaksin ini kita sudah ada kontraknya, kecuali 1 yang segera mudah-mudahan bisa tanda tangan segera dari Pfizer. Itu ada komitmen sebesar 275 juta ya udah pasti dari kebutuhan 426, sisanya opsi. Opsi itu secara produksi kita sudah dapat haknya, tapi distribusinya kita belum dan belum bayar karena kita masih menunggu. Kita ada deal yang multilateral dengan Gavi. Gavi ini adalah badan afiliasinya WHO yang juga membantu memberikan vaksin kepada negara berkembang. Jadi saat Sinovac juga harus ada deal-dealan itu ya Pak ya sebelumnya? Kalau yang Sinovac itu dealnya bilateral, langsung dari perusahaannya. Sinovac, Novavax, AstraZeneca sama Pfizer itu langsung bilateral, 2 pihak. Tapi kalau yang Gavi itu multilateral. Kalau nggak salah ada 90 negara ya yang ikut. Jadi mereka akan beli vaksinnya secara bulk, secara besar, kemudian dibagi-bagi ke anggotanya dan kita masuk. Dan itu gratis. Itu gratis.